Jagongan Tenanan. Halo teman-teman Jagongan, kembali lagi dalam podcast Jagongan Tenanan pada hari ini. Hari ini kita kedatangan narasumber, seorang anak muda yang cukup aktif dalam dunia persenian di Yogyakarta. Khususnya hari ini kita akan bertemu dengan seorang mahasiswa baru. Seorang mahasiswa baru. Langsung saja hari ini kita akan bertemu dengan Mbak Mei. Halo Mbak Mei, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Aduh, dulu kita pertama ketemu masih melihat Mbak Mei itu sebagai seorang barista loh. Oh iya, sekarang mahasiswa biasa. Mahasiswa biasa. Oke, mari kita melihat sedikit ke belakang ya. Mbak Mei ini lahir dan besar di mana toh? Aslinya dari mana? Oke, kalau aku sendiri sebenarnya kalau harus ngejelasin latar belakangku agak sulit ya. Karena aku pindah-pindah domisilinya. Jadi aku lahir besar itu di Cianjur sebenarnya. Karena orang tua aku asli Cianjur, mamaku yang Cianjur, papaku orang Bandung. Terus lanjut ke SMA di Sukabumi gitu. Jadi pernah sempat tinggal juga di Sukabumi, balik juga ke Bandung. Ya gitu sih. singkatnya gitu. Oh, itu menarik gitu. Kok pindah-pindah? Apakah ngikutin orang tua atau gimana? Ngikutin orang tua. Oke, dan sekarang kan Mbak Mei ini kan kuliah di ISI ya. Nah, sebuah pilihan yang unik. Rata-rata kan kalau kuliah di Jogja itu kan UGM, mungkin UNY, normalnya atau UII dan sebagainya, kuliah-kuliah yang istilahnya lebih umum di Jogja. Nah, kenapa ngambil seni? Itu pertanyaan yang sering banget ditanyain ke aku khususnya. Kenapa milih gitu jurusanku sekarang ya? Pertama kenapa aku di ISI? Sebenarnya aku nggak niat juga ke ISI. Awalnya aku juga pengen kayak mahasiswa lainnya gitu. Cita-citaku masuk UGM. Tapi nggak lulus. Belum rezeki. Nah, pada saat itu aku tertarik sama antropologi budaya karena emang latar belakangku adalah keluarga seni, keluarga mamaku. Jadi aku punya ketertarikan terhadap budayanya dibandingkan dengan keseniannya gitu. Nah, karena aku waktu di SMA juga difokuskan sama guruku itu di sosiologi, jadi aku sangat tertarik juga tuh kepada isu-isu manusia, isu-isu humanisme kayak gitu. Jadi ya waktu itu pengennya antropologi budaya sebenarnya, tapi karena tidak lulus itu dan malas untuk belajar yang lebih panjang, akhirnya nyari solusi nih yang sekiranya di mana nih kemampuanku ini bisa tersalurkan dengan baik gitu. Akhirnya direkomendasiin di ISI ada jurusan namanya tata kelola seni gitu. Mungkin familiarnya lebih ke manajemen seni gitu. Katanya di sana selain kita belajar seni ada teori-teorinya juga gitu. Jadi mungkin ya seimbang lah antara praktek dan materinya. Kayak gitu sih. Oke, menarik tata kelola seni. Nah, setahu kalau masuk ISI itu kan harus ada ujian-ujian yang berkaitan dengan seni tertentu ya. Betul. Apakah juga ketika masuk di tata kelola seni itu juga sama saja? Di tata kelola seni sebenarnya sama aja sih, cuman levelnya aja mungkin yang lebih mudah gitu. Karena kan kalau tata kelola seni itu dia baru jurusan baru 10 tahun. Jadi angkatanku tuh adalah angkatan ke-10. Jadi kayak ujiannya tuh cuma sekedar kayak portonya pun nggak wajib. Portonya tuh bisa berupa sertifikat tapi minimal seprovinsi. Terus juga ketika tes mandiri ya, itu dia ada tes bikin mind map gitu, tapi secara mendadak gitu lah kurang lebih. Sama tes wawancara bahasa Inggris. Oke. Menarik, tadi ada sertifikat dan tes bahasa Inggris. Nah, itu kenapa itu? Kenapa tuh? Sertifikat apa? Kenapa harus bahasa Inggris? Gitu. Kalau tata kelola sendiri kan
dia adalah jurusan yang berfokus pada manajemen seni. Jadi sebenarnya yang dipelajarin kan seninya general ya, mulai dari pertunjukan, media reka maupun sama seni rupa gitu. Jadi waktu itu orang dengan latar belakang apapun sebenarnya bisa masuk TKS gitu. Asalkan bermodal kemauan aja sebenarnya. Gitu. Nah, sertifikat itu sebenarnya fungsinya ya buat lihat aja sih. Dia tuh orang mulai dari mana dulu nih gitu. Kalau aku waktu itu sertifikatnya ngajuinnya dari Olimpiade Sosiologi. Jadi kayak oh kamu sosiologi. Jadi pertanyaannya pun seputar sosiologi. Kalau bahasa Inggris kayaknya menurutku emang wajib sih ya. Apalagi kan orang-orang yang manajemen gitu. Pasti kan ketemu banyak sama orang tuh, entah itu dari latar belakang mana. Apalagi kan kayak kalau goalsnya diisi TKS itu kan lebih ke seni rupa. Kita juga pasti bakal ketemu nih sama seniman-seniman kayak residensi dan yang lainnya gitu. Jadi mungkin harus bisa juga sih bahasa orang. Karena mungkin nanti dalam event ataupun acara seni itu banyak berkaitan juga dengan orang-orang dari luar ya. Oke. Nah, menarik juga kalau Mbak Mi itu angkatan 2004. Berarti masih baru sekali ya di Jogja. Baru setahun aku di Jogja. Ya, tapi mungkin teman-teman jagongan sering melihat wajah Mbak Mi di gelaran-gelaran seni yang ada di Jogja. Tapi justru menariknya kita pertama kenal malah bukan di acara seni. Iya kan? Jadi waktu itu Mbak Mi menjadi seorang barista di sebuah kafe di Jogja ya. Ah, itu gimana itu? Kok bisa sampai di barista kopi? Sebenarnya kalau masalah barista itu jadi aku tuh tipikal orang yang penasaran gitu ya, terus suka juga nyoba hal baru. Jadi aku udah masuk dunia kayak berbarista atau perkopian tuh dari awal aku maba. Jadi waktu di awal tahun aku maba tuh pengen dapet kenalan di luar isi lah gitu. Terus aku nyari-nyari tuh kayak kemana ya enaknya ikutin organisasi apa ya atau ikut apa ya gitu. Akhirnya kepikiran kenapa nggak di coffee shop aja ya sambil nongkrong sambil kerja gitu. Makanya waktu itu sempat nyari-nyari di Instagram, dapet lah gitu si locker itu. Wawancara ya alhamdulillah bisa masuk kayak gitu sih. Oke. Jadi masuk ke barista menjadi barista itu memang sudah ada latihan sebelumnya atau memang sudah pernah ngambil pelatihan atau nyemplung dulu baru jadi barista? Awalnya aku barista tuh bukan di situ sih. Jadi aku tuh pertama kali ngebarista tuh ada di Malioboro. Namanya ada, boleh nih? Boleh. Keren Malioboro. Aku awal ngebarista di situ. Sampai sekarang sebenarnya part time gitu. Nah di sana tuh kita nggak diwajibin buat bisa, tapi mau belajar aja. Kebetulan owner tuh baik banget gitu. Terus kayak ngajarin dari awal mula cara nge-green kopi gitu. Dari alatnya sampai tamping, takaran dan sebagainya tuh diajarin di sana gitu. Akhirnya waktu itu kan emang bosan kayak di Malioboro terus, pengen ekspor Jogja yang lainnya, ekspor teman-teman baru, akhirnya baru ke situ. Jadi modalku tuh awalnya di coffee shop pertamaku gitu. Oke. Jadi memang diajarin ya di sana, memang pengen juga belajar juga. Nah, kembali lagi di ranah seni tadi, sebagai orang baru atau anak baru di dunia seni itu kan mesti kan kita pernah mendengar nama-nama seniman besar ya di Jogja. Nah, otomatis ketika Mbak Mei itu ngurusin acara, mesti ketemu dong dengan beberapa nama-nama besar kayak gitu. Gimana rasanya sebagai orang baru ketemu nama-nama besar yang mungkin awalnya kita cuma lihat di media sosial atau di media seni di kawasan kampus ya, itu gimana rasanya pengalamannya? Rasanya sebenarnya nggak bisa didefinisiin ya, karena aku lebih ke kayak oh ini yang dibahas di kampus gitu. Jadi karena di kampus tuh ada mata kuliah namanya tinjauan seni, itu kita belajar tentang bagaimana ekosistem seni berjalan gitu. Waktu di kampus kan itu matkul yang penuh teori ya, jadi kayak kurang mengerti gitu. Tapi ketika diterjunkan langsung di lapangan, aku baru kayak oh ternyata ini yang dimaksud dengan ekosistem seni, dimana setiap lingkungan seni itu berbeda gitu, atmosfernya, orang-orangnya gitu, tapi ya saling berhubungan gitu.
Misalnya kayak contohnya waktu itu eh, seniman pertama yang aku tahu di Jogja tuh Pak Nasirun gitu. Dan pertama kali aku ketemu Pak Nasirun itu di pamerannya temanku waktu itu di Sono Budoyo. Itu kayak ngelihat secara langsung karyanya, orangnya, kayak oh ini seniman yang digemari banyak orang yang sangat terkenal Jogja tuh. Ya aku melihat gitu bagaimana orang-orang mengurubuni dia, menyambut gitu. Ya tapi menurutku ya agak terlalu beda sih pada seniman umumnya, karena orang Jogja kan pada ramah ya, jadi maupun seniman terkenal ataupun tidak tetap disambut dengan hangat. Oke, ya itu tadi sih cerita ya, memang ketemu orang baru. Bisa starstruck nggak? Starstruck. Starstruck, kaget. Bisa diem gitu nggak ketemu seniman yang wow? Sih, aku biasa aja sih sebenarnya, kayak dalam hati kayak oh dia gitu, oh iya gitu. Kayak gitu aja sih, karena biasanya seniman-seniman yang udah besar tuh foto yang diliatin tuh yang muda-muda gitu loh kan, jadi tuh kayak oh ini bapaknya gitu. Kayak gitu paling kayak udah sih gak ada gimana-gimana. Oh iya, dan juga kan Jogja baru saja kita melewati ini ya, Lebaran Seni. Iya, Lebaran Seni, benar-benar. Nah, di mana wajahmu itu ada di mana-mana. Wajahmu ada di mana-mana. Nah, pada waktu itu berarti Mbak Mei itu jadi adminnya? Iya, admin pemateran sosial media JAW, Jogja Art Week. Nah, di situ itu tugasnya gimana itu waktu itu? Sebenarnya tugasnya lebih ke visit sih. Jadi kalau misalkan JAW ini kan dia emang punya satu program yaitu Lebaran Seni Art Mengdi namanya. Jadi setiap kayak ada pameran yang submit dan kita merasa ini menarik nih gitu, kita visit, terus kita buat konten kayak tentang apa nih gitu, pamerannya, aktivasinya apa aja yang ada dalam pameran gitu. Lebih ke gitu sih, kayak ikut mempublikasikan lah teman-teman yang ikut meramaikan Lebaran Seni, seperti itu. Tapi itu cuman di waktu-waktu tertentu, nggak terus-terusan gitu? Oh, sebenarnya kalau misalnya Lebaran Seni kan emang ketika art job running ya, jadi ketika art job running ya aku terus-terusan kayak setiap minggunya, setiap harinya pasti selalu ada schedule gitu, hari Senin kemana, Selasa kemana gitu, Rabu kemana gitu. Kadang-kadang kalau ada pesanan buat visit juga bisa mendadak gitu, kayak gitu sih. Lebih fleksibel sebenarnya, karena kan ngonten ya. Jadi kayak konten kreator seni ya? Iya, konten kreator seni, dikejar-kejar. Dikejar-kejar. Oke, di samping tadi sebagai konten kreator seni, mesti juga pernah dong ngadain mungkin tugas akhir atau tugas semester, bukan tugas akhir ya, belum ya, karena masih baru. Mungkin tugas semester. Nah, pernah nggak bikin event seni sendiri? Atau mungkin dengan kelompok kelas gitu? Kalau di TKS sendiri, kebetulan ada namanya mata kuliah TKP, itu di semester 2 kemarin. TKP itu tata kelola pameran. Jadi itu satu kelas dibagi beberapa kelompok, jumlahnya ada 9-10 anak per kelompok, disuruh buat pameran tuh, bebas, itu umum, terserah mereka mau pamerannya dalam gang juga gas aja, yang penting bener gitu. Nah itu kemarin pengalamanku pertama kali mengeksekusi sebuah event sendiri, bukan volunteer tuh, kayak dari A sampai Z itu kami nih yang menggerakkan gitu. Itu pengalaman bener-bener pusing. Tapi setelah dijalani, setelah dilewati, setelah selesai, luar biasa banget sih. Itu kayak aku nggak nyangka anak semester 2, apalagi latarnya beda-beda ya, karakternya disuruh buat pameran kayak gitu, kayak agak-agak sih. Itu bener-bener luar biasa. Ada cerita menariknya? Mungkin di situ ada yang banyak sekali. Ya bisa dong spill 1 gitu atau 2 cerita menarik di belakang layar itu. Jadi waktu kemarin kelompokku itu kebetulan dapat rezeki yang agak nomplok gitu, karena kita dapat seniman-seniman yang luar biasa, senior sekali gitu. Bahkan kita dibantu juga oleh Pak Jumadi Alfi, Om Alfi, yang pemilik Kiniko. Jadi kita kemarin kelompokku pameran di Sarang Art Project, itu di depan Kiniko banget tuh. Nah itu dibantu sama Om Alfi untuk mempersiapkan pamerannya.
dengan seniman partisipasinya ada Om Galam Zulkifli, Pak Bambang Heras, Pak Putu Sutawijaya, Ibu Endang Lestari, Mbak Tami, sama Pak Diko Andi. Itu kan seniman-seniman senior besar tuh. Sedangkan aku dan teman-temanku sebagian itu kita belum pernah yang namanya berhadapan dengan seniman-seniman senior. Biasanya kan kita lihatnya anak-anak seni murni lah ya gitu. Jadi ya tau lah kayak gimana. Tapi kan ini kakak tingkat mereka yang angkatan 90-an yang bener-bener punya nama gitu. Jadi ketika bertemu mereka-mereka yang sudah profesional tentu agak menciut ya nyalinya gitu. Jadi banyak banget yang harus dipersiapkan ternyata kalau mau mengajak seniman untuk berpartisipasi dalam pameran tuh. Dari mulai kayak MOU ya, MOU terus kayak packing list, bahkan surat peminjaman karya itu tuh banyak banget gitu yang harus dipersiapkan. Jadi ya untuk mempersiapkan itu butuh kerjasama tentunya dengan teman-teman yang lain gitu. Di samping kita memiliki kepentingan yang lain juga gitu di mata kuliah lain. Oke, jadi ternyata mungkin setelah nyemplung ke situ di pameran itu ternyata ada sisi-sisi yang ternyata bisa serumit itu ya mempersiapkan pameran. Mungkin ada hal-hal yang sebenarnya terlihat nggak terlalu penting, tapi ternyata penting banget. Contohnya apa? Kayak caption. Oke. Caption karya itu kan kecil ya, tapi ternyata ukuran tuh berpengaruh sekali. Jadi waktu aku pameran, aku tuh salah nyetak caption karya. Harusnya tuh ya A5 lah biar kelihatan. Ini aku kekecilan A6 sampai seniman itu kayak gini. Itu malu banget kan gitu sebagai tuan rumah kayak ini kok judul karya saya kecil sekali gitu. Kayak ya itu pendataan ya kan, itu harus dipertanyakan juga. Karena waktu itu emang aku mendadak tuh kelompokku tuh waktu itu nyetak captionnya jadi kekecilan terus gak rapi. Ya hal sepele tapi memalukan gitu ketika hari H. Kayak gitulah salah satu contohnya. Oh iya, dan pameran itu berlangsung berapa lama itu? 4 hari waktu itu. Oh 4 hari. Iya 4 hari. Sebentar. Tapi nyiapinnya 1 semester. Ternyata 1 semester untuk 4 hari. 1 semester 4 hari. Jadi emang persiapan pameran ternyata panjang ya. Panjang banget. Bahkan kayak 1 semesternya isi itu kan di semester 2 ya. Itu cuma kurang lebih 5 bulan kurang lah ya. Bahkan ada salah satu seniman yang mengkritik kayak kalian tuh minjem karya tuh minimal 3 bulan sebelumnya. Ini aku tuh 1 bulan sebelumnya baru pengajuan. Karena kan administrasinya sangat panjang ya. Pernah sempat ada kritikan seperti itu. Jadi gitulah. Baru tahu ya ternyata kayak gitu seperti ternyata lika-liku seninya tuh ya ada hal-hal yang kita nggak kepikiran sebelumnya ya. Jadi cukup menarik juga itu tadi. Nah itu kan setelah membuat pameran tadi, apakah sudah membuat pameran yang lain di luar kampus? Sudah mulai berani atau gimana? Kalau misalnya dari sebenarnya pernah sih bikin, tapi itu tuh aku ngikut teman-temannya. Jadi pernah bikin pameran di coffee shop gitu. Tapi aku nggak terlalu terlibat, aku hanya sebagai bendahara aja sih. Jadi tidak terlalu tahu prosesnya seperti apa. Karena seniman pun seniman submission kan, gitu. Dan packing dan kayak dari mulai packing displaynya pun dari teman-temanku. Aku hanya orang-orang yang membantu kayak seperti itu aja sih. Tapi pengalaman yang lebih terlibat dalam prosesnya tuh ya ketika itu mata kuliah tata kelola pameran. Tadi kan diceritain dapat privilege seniman-seniman tua tadi ya, seniman-seniman senior tadi ya. Nah itu tuh pemilihan senimannya itu berdasarkan referensi atau memang keinginan pribadi atau sesuaikan dengan temanya? Nah sebenarnya kan pengennya sesuai tema ya. Waktu itu kan temanya memori, jadi soal waktu. Sebenarnya tidak berpatok kepada seniman senior. Cuman ketika itu kita ada kesempatan, ada kenalan untuk mengajak seniman senior gitu. Waktu itu sempat tak kayak ngobrol kalau kita ngajak seniman senior ini kira-kira bisa nggak ya gitu, resikonya seperti apa, skalanya bagaimana gitu. Ya kita sebagai seorang anak muda yang sedang berapi-api waktu itu, wah mau banget ambil seniman senior gitu. Kapan lagi kan anak muda bisa mamerin karya seniman senior gitu. Ya udah dengan keputusan bersama akhirnya mengajak seniman senior. Terus ada pembahasan
kalau kita ngajak seniman senior tuh ada polanya juga gitu. Kita nggak boleh sembarangan ngajak seniman yang lain gitu. Harus apa ya, harus ada strateginya lah gitu waktu itu. Akhirnya setelah diskusi ya ternyata pada akhirnya kita sepakat untuk mengundang, udah sekalian aja lah seniman senior gitu. Sekalian kecemplung aja gitu. Sekalian pusing aja semuanya gitu. Akhirnya ya udah seniman senior lah 6 orang gitu. Oh, oke. Jadi lika-liku dengan seniman senior ya. Nah, untuk kedepannya nih, Mbak Mei mau bikin apa? Waduh. Selain kuliah ya tentu Selain saja. kualitas tak boleh. Mungkin apa ya? Aku sekarang karena aku merasa masih awal, masih muda gitu. Aku lebih pengen nyoba aja sih, nyoba semuanya. Karena aku pikir ini waktunya aku untuk melakukan kesalahan gitu. Kalau melakukan kesalahan mungkin orang akan masih wajar ya, karena aku masih pemula. Makanya aku mau nyoba aja semuanya. Mana sekiranya yang emang aku sukai, mana sekiranya sesuai dengan skillku, dengan apa yang aku mau gitu. Jadi ya udah mau ke, sebenarnya nggak ke seni doang gitu, mau ke seni, mau ke konten, bahkan ke kopi sekalipun, aku akan mencoba semuanya selagi aku enjoy dan mau gitu. Baru nanti setelah aku rasa cukup, aku akan menentukan pilihanku di mana nih sekiranya aku mau fokus ke satu titik itu, baru deh. Oke, tadi kan bicara yang berat-berat ya seni. Kita ngomong yang biasa, yang santai. Mbak Mei kan dari Jawa Barat nih. Tadi pindah-pindah tuh tempat-tempatnya. Pertama kali datang ke Jogja langsung ke isi. Ketemu sesuatu yang menarik nggak? Apa ya? Sesuatu yang menarik banyak lah. Di isinya. Oh, di isi tentu banyak sesuatu yang menarik. Atau di kawasan Sewon. Kawasan Sewon banyak sih. Banyak banget yang menarik. Apa ya? Banyak, saking banyaknya aku nggak tahu harus nyebutin apa. Mungkin apa ya? Perbedaannya kali ya, perbedaannya. Aku pas di situ banyak banget ngeliat orang yang dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia tuh, dari Sabang sampai Merauke tuh ada gitu di situ. Karena waktu ketika aku di Cianjur, Sukabumi, bahkan Bandung tuh aku jarang lihat orang-orang dari luar Jawa Barat gitu. Paling deket ya mana ya, Jakarta. Paling orang Jawa pun kayak orang Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Kalau di Jogja kan banyak banget ya, kayak dari sampai orang Timur, orang Aceh. Iya. Bahkan aku punya teman dari orang Aceh, orang Lombok gitu. Itu kayak wah gitu banget gitu. Ini semua kumpul di sini nih. Agak pusing banget gitu. Apalagi kalau misalnya udah kayak ngomong itu kayak wah ternyata seperti ini ya. Tapi akhirnya bisa nyatu sih, keren-kerennya kayak gitu. Nah juga tadi kan karena banyak sekali latar belakang teman-temannya kayak gitu-gitu. Itu tuh kalau di kelas tata kelola seni itu gontok-gontokan nggak toh kalau nentuin konsep? Oh, kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak ya. Maksudnya kalau gontok-gontokan tuh perbedaan pendapat pasti ada sih. Yeah. Cuman pada akhirnya bisa menemukan solusi. Alhamdulillahnya kalau TKS enggak begitu. Teman-temanku ya nggak begitu, bukan orang-orang dari yang kayak gitulah gitu. Misalnya baik-baik kok gitu. Nggak pernah ada perselisihan angkatan mana gitu. Kompak-kompak aja. Kompak-kompak aja. Oke. Kalau di tata kelola seni kan apakah juga tetap bikin karya selain pameran atau event seni gitu? Sebenarnya kalau bikin karya mungkin apa ya? Tugas kali ya. Iya. Tugas ya bikin sih, paling kayak nirmana, tugas poster gitu. Itu kita bikin-bikin juga gitu. Tapi ya, emang goals kita bukan jadi seniman kan. Kita bukan memproduksi karya, tapi kita yang kayak mendistribusikan atau memamerkan karya gitu. Jadi kalau misalnya dari anak TKS ada yang mau jadi seniman, kata dosenku ya silakan gitu. Tapi mungkin salah jurusan gitu. Tapi ya silakan kalau mau gitu. Tapi lebih difokuskannya kepada kita tahu lah prosesnya seorang seniman itu dalam berkarya seperti apa gitu. Dan untuk menentukan juga kan selera kita kepada seniman. Oke, berarti kan kalau Mbak Mei kan lebih fokus ke eventnya, acaranya, atau mungkin galerinya dan sebagainya. Ada nggak galeri atau suatu tempat seni, entah itu di Indonesia ataupun di luar negeri, yang pengen didatengin? Apa ya? Aku pribadi nih ya. Kayaknya belum ada kali ya. Karena sejauh ini aku melihat galeri itu ya sebagai ruangan pamer aja. Aku belum menemukan
menemukan apa ya yang menarik perhatianku gitu. Karena sejauh aku berkeliling di galeri di Jogja dan aku melihat pameran-pameran gitu, yang membuat menarik tuh ya bukan tempatnya sih, tapi cara mereka mendisplay karya gitu. Jadi secara tempat menurutku kayaknya semua galeri sampai sama ya, kayak White Cube gitu, atau enggak misalnya kalau misalnya mau outdoor gitu. Tapi ya aku lebih tertarik sebenarnya ke pamerannya aja, cara mereka mendisplay. Oke. Sejauh ini yang sudah Mbak Mei lalui berapa bulan atau mungkin berapa tahun di Jogja, pernah nggak ketemu pameran yang cukup unik secara pribadi, yang konsepnya tuh ternyata nyeleneh bisa ya bikin pameran kayak gini? Unik ya? Heeh. Aduh, kayaknya belum sih. Apa mainku kurang jauh ya? Belum sih. Aku sejauh ini lihat pameran di Jogja ya pada umumnya aja sih, saya kayak ya display karya kayak gini gitu, tumpuk-tumpuk kayak gini, atau enggak misalnya satu-satu ada jarak gitu. Atau kalau instalasi belum menemuin yang aneh-aneh sih gitu. Tapi aku pernah dengar katanya ada pameran di dalam gang, tapi aku lupa itu di mana. Kayak gitu tuh agak unik. Atau kalau temanku mungkin ya kemarin dia pernah ngekuratorin pameran tapi di Pos Ronda. Iya, Pos Ronda, tapi aku lupa itu di daerah mana. Itu Jogja juga. Oh, Jogja di Pos Ronda. Atau yang mungkin di Biennale yang di dekat sini kayaknya. Enggak ya, itu udah agak lama sih. Oh, agak lama? Agak lama, itu awal-awal tahunan gitu. Oh iya sih. Jadi kan mesti pengennya kan mungkin suatu saat pengen ke galeri mana untuk ngecek mahakarya apa kan di sana, cara ngemas menjadi sebuah galeri yang luar biasa ini tadi. Oke, Mbak Mei, terima kasih sudah berbagi cerita. Masih panjang karena masih baru di Jogja dan semoga menikmati prosesnya tadi. Oke, teman-teman Jagongan, itu saja perbincangan kita pada hari ini. Kita kembali lagi di podcast Jagongan Tenanan selanjutnya. Terima kasih Mbak Mei. Jagongan Tenanan.